Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, saya dengan Sina Triasti Puri Akvianingrum, kelas TI 4412 dengan nomor induk mahasiswa 12012020083. Di sini saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Insinyur Wiono atas kesempatannya untuk dapat menjelaskan tentang tugas pra-UAS-Tatin. Di sini saya akan menjelaskan soal dan juga pembahasan mengenai materi UAS Statistika Industri. Mulai dari yang pertama, yaitu disediakan soal di mana untuk sebuah sampel acak dengan N sama dengan 25 dan S sama dengan 1,5, lakukan pengujian hipotesis pada taraf nyata 5% sebagai berikut dengan H0 dengan sigma kuadrat sama dengan 2 dan H1-nya sigma kuadrat tidak sama dengan 2, di mana A tentukan uji statistik dan hitunglah nilainya, yang B tentukan daerah kritis dan kriteria uji, serta lengkapi dengan gambar, dan yang C apa yang dapat disimpulkan pada taraf nyata 5%. Nah, pembahasannya di sini, yang pertama yaitu untuk sebuah sampel acak dengan N sama dengan 15 dan S sama dengan 1,5, tentukan statistik uji dan hitunglah nilainya. Nah, di sini dengan apa yang diketahui dan ada rumus yaitu X kuadrat sama dengan N-1 dikali S kuadrat dibagi varians kuadrat. Dengan hasilnya adalah 27. Kemudian yang B, kita tentukan daerah kritis dan juga kriteria uji, di mana kriteria uji merupakan di mana alfa yang kita pakai adalah 0,05 dan V merupakan N-1, jadi V adalah 24. Dan kita dapat cari di tabel X kuadrat dengan nilainya sebesar 36,415. Nah, kemudian kita gambar diagramnya, terus diketahui bahwa nilai 27 itu kurang daripada 36,415. Di sini terdapat kriteria ujinya di mana tolak H0 jika varians kuadrat lebih besar dari 36,415 dan tidak tolak H0 jika varians kuadrat kurang dari 36,415. Nah, apa yang dapat disimpulkan? Ternyata nilai 27 yang telah kita hitung itu kurang dari 36,415, yang artinya tidak tolak H0, sehingga dapat disimpulkan standar deviasi adalah 2. Untuk selanjutnya, soal nomor 2, sebuah studi dilakukan untuk mempelajari apakah penyakit jantung berkaitan dengan kebiasaan merokok seseorang. Dilakukan pengambilan sampel acak sebanyak 100 orang, diperoleh data sebagai berikut. Yang ada tabel di mana data merokok dan juga sakit jantung, dan yang merokok ataupun yang tidak merokok, apakah mereka memiliki penyakit jantung ataupun tidak. Nah, pertanyaannya di sini berdasarkan data sampel dapat dibuktikan, apakah berdasarkan data sampel dapat dibuktikan bahwa ada kebiasaan merokok dan sakit jantung? Yang A, tentukan statistik uji dan hitunglah nilainya. Yang B, tentukan daerah kritis dan kriteria uji, serta lengkapi dengan gambar pada taraf nyata 5% dan 1%. Dan yang C adalah apa yang dapat disimpulkan pada taraf nyata 5%. Oke, pembahasannya di sini yang A, tentukan statistik uji dan hitunglah nilainya, N sama dengan 100. Kemudian H0 adalah tidak dapat asosiasi antara merokok dengan sakit jantung, dan H1 terdapat asosiasi antara merokok dan sakit jantung. Dengan rumus X kuadratnya adalah sebagai berikut, sehingga diperoleh nilai 24,241. Kemudian yang B, tentukan daerah kritis dan kriteria uji, serta lengkapi dengan gambar. Di sini nilai V-nya itu tergantung baris dan kolom, di mana barisnya berjumlah 2 dan kolomnya berjumlah 2, sehingga V adalah 1 dengan alfanya 0,05 dan 0,01. Nilai X pada tabel S kuadrat di alfa 0,05 adalah 3,841, sementara dengan alfa 0,01 hasilnya adalah 6,635. Nah, kemudian dapat lihat di layar gambarnya, sehingga apa yang dapat disimpulkan pada taraf nyata 5%, ternyata 24,241 lebih besar dari 3,841, yang artinya H0 ditolak, sehingga cukup bukti untuk menyatakan
terdapat asosiasi antara merokok dengan sakit jantung. Lanjut, nomor 3, data berikut merupakan waktu penggunaan dalam jam dari 3 merek smartphone sebelum dilakukan pengisian ulang baterai dengan tabel yang disediakan. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk membuktikan bahwa terdapat perbedaan waktu penggunaan dari 3 merek smartphone sebelum dilakukan pengisian ulang baterai. Yang A, tentukan statistik uji dan hitunglah nilainya. Yang B, tentukan daerah kritis dan kriteria uji, serta lengkapi dengan gambar pada taraf nyata 5%. Dan yang C, apa yang dapat disimpulkan pada taraf nyata 5%? Nah, pembahasan untuk nomor 3 di sini, yang pertama, kita tentukan dulu nilai-nilai R-nya atau jumlah-jumlah dari setiap ranking. Nah, kemudian yang B, untuk daerah kritis dan kriteria ujinya, kita menggunakan rumus H, dengan rumus yang terdapat di layar menghasilkan nilai 11,5125. Untuk alfanya adalah 0,05 dan V sama dengan K-1 sehingga nilai V adalah 2. Untuk H0 adalah waktu penggunaan untuk ketiga merek smartphone sama, sementara H1 waktu penggunaan untuk ketiga merek smartphone adalah berbeda atau tidak sama. Nah, kemudian kita gambar. Oh iya, tadi untuk nilai X kuadrat di mana alfanya 0,05 dan V-nya 2 adalah 5,991. Kemudian kita gambar dan kita dapatkan bahwa nilai yang tadi kita hitung 11,5125 itu lebih besar dari 5,991, maka H1 diterima. Yang dapat disimpulkan adalah pada taraf nyata 5%, cukup bukti bahwa terdapat perbedaan waktu penggunaan dari ketiga merek smartphone sebelum dilakukan pengisian ulang baterai. Untuk soal nomor 4, sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik 1, jasa keuangan adalah 2, dan pengolahan makanan adalah 3, memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Nah, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Untuk pembahasan nomor 4, seperti biasa, kita tentukan dulu H0 dengan H1-nya, di mana H0 tidak ada perbedaan nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan, sementara H1-nya terdapat perbedaan nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan. Dengan rumus, kita cari terlebih dahulu nilai rata-ratanya X sebesar X1 35,285, kemudian seterusnya hingga X ketiga, dan rata-rata keseluruhan sebesar 34,506. Untuk nilai N-nya adalah 18, dan untuk mencari yang pertama kita harus mencari SSK. Itu dapat didapatkan nilai 141,37, untuk nilai SST-nya sebesar 2,192, dan nilai SSE-nya 2050,63. Dengan MSK-nya adalah 70,685, MSE-nya sebesar 136,7, sehingga kita mendapatkan nilai F sebesar 0,517. Nah, kemudian kita juga mencari nilai untuk yang ada di tabel dengan V ada 15 dan alfanya 0,05 menghasilkan nilai 3,68. Lalu kita dapat menggambarnya. Kira-kira saja nilai 3,68 tersebut dengan kriteria uji tolak H0 jika F-nya kurang dari sama dengan 3,68 dan tidak tolak H0 jika F-nya tidak demikian. Ternyata 0,517 adalah kurang dari sama dengan 3,68 sehingga H0 ditolak. Yaitu cukup bukti untuk menyatakan bahwa adanya perbedaan nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan. Next, di pertanyaan nomor 5, data dalam tabel berikut merupakan jumlah jam waktu penyembuhan dari 3 merek tablet sakit kepala yang berbeda diberikan kepada 25 subjek yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius. Pada taraf nyata 5%, lakukanlah analisis variansi untuk membuktikan bahwa rataan jumlah jam waktu penyembuhan dari ketiga merek tablet tersebut adalah sama. Dan tabelnya dapat teman-teman lihat di layar.
Untuk pembahasan nomor 5 sendiri, kita tentukan H0 dan H1-nya dulu, di mana H0 adalah rataan jumlah waktu penyembuhan ketiga merek sama, sementara H1 rataan jumlah waktu penyembuhan ketiga merek adalah berbeda. Kita seperti biasa cari nilai X1 sampai X3 per komponen, itu menghasilkan nilai tersebut sehingga didapatkan nilai X rata-ratanya 5,88. Nah, untuk SSK sendiri kita dapatkan nilai 33,848 sesuai dengan rumusnya. Lalu SST didapatkan nilai 73,004 dan SSE 39,156. Kemudian kita tulis atau kita cari juga nilai MSK, MSE, dan sehingga memperoleh nilai F sebesar 5,1866. Untuk V-nya sendiri, kita memakai 12 dan alfanya 0,05, dihasilkan nilai pada tabel F 3,74. Lalu kriteria ujinya tolak H0 jika F kurang dari sama dengan 3,74 dan tidak tolak H0 jika F-nya lebih besar dari 3,74 dan kita dapat menggambarnya. Untuk kesimpulan yang dapat diutarakan, ternyata nilai 5,1866 itu lebih besar dari 3,74 sehingga tidak tolak H0, yaitu cukup bukti untuk menyatakan bahwa rataan jumlah waktu penyembuhan ketiga merek adalah sama. Oke, di pembahasan soal nomor 6 atau soal nomor 6, seorang peneliti menduga bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel biaya iklan dan variabel laba bersih berdasarkan data transaksi dari sejumlah toko tekstil. Random sampling sebanyak 6 toko diperoleh tabel ringkasan data biaya iklan dan laba bersihnya dalam persen. Pada periode bulan November tahun 2016 di bawah ini. Yang A, tentukan nilai koefisien korelasi dan determinasinya, dan yang B, pada taraf nyata 5% lakukan pengujian korelasi untuk membuktikan dugaan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel biaya iklan dan variabel laba bersih. Untuk pembahasan nomor 6, yang A, tentukan nilai koefisien korelasi dan determinasinya, N-nya sama dengan 6, X1 rata-rata 1,5 dan X2 rata-rata 3,483. Kemudian kita totalkan jumlahnya dan kita dapatkan hasil untuk SRR 5,1, SSE-nya ada 67,181 dan SST-nya ada 72,281. Dengan nilai RXY 0,97144 dan R kuadratnya adalah 0,07. Kemudian untuk pertanyaan yang B, pada taraf nyata 5% lakukanlah pengujian korelasi untuk membuktikan dugaan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel biaya iklan dan variabel laba bersih. Di sini kita tentukan terlebih dahulu H0 dan H1-nya. H0 P sama dengan 0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel iklan dengan variabel laba bersih atau rho gitu ya. H1 rho tidak sama dengan 0 atau terdapat hubungan yang signifikan antara variabel iklan dengan variabel laba bersih. Kita dapat mencari T dengan rumus di atas dengan menghasilkan 8,16336. Kemudian kita cari juga nilai untuk tabel T dengan alfa 0,05 dan V-nya sama dengan 4, menghasilkan nilai 2,776, lalu kita gambar. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika T kurang dari sama dengan 2,776 dan tidak tolak H0 jika T lebih besar dari 2,776. Ternyata 8,16336 itu lebih besar dari 2,776 sehingga tidak tolak H0. Cukup membuktikan untuk menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara iklan dengan laba bersih. Dan soal yang terakhir nomor 7, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon. Informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Nah, tabelnya ada. Kemudian apa yang perlu kita cari? Yang pertama, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Yang B, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Dan yang C,
Tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Nah, yang pertama kita cari dulu rata-rata X dan rata-rata Y-nya, menghasilkan nilai 37,375 dan 23,125, kemudian kita bentuk tabel untuk nilai-nilai yang kita butuhkan, seperti pada tabel yang teman-teman bisa lihat. Untuk total dari XI minus X bar kuadrat adalah 711,87, nilai YI minus Y bar adalah kuadrat adalah 682,87, dan nilai XI minus X bar dikali YI min Y bar adalah minus 524,3142. Sehingga nilai B atau slope B kita masukkan ke dalam rumusnya menghasilkan nilai minus 0,7366, dan untuk nilai A-nya kita masukkan ke dalam rumus Y bar minus B dikali X bar adalah 50,655. Lanjut ke pertanyaan B, H0, yaitu tidak ada pengaruh X terhadap Y dan H1 ada pengaruh X terhadap Y. Lalu kita juga butuhkan tabel error seperti pada tabel tersebut. Lalu kita masukkan ke dalam rumus X kuadrat atau MSE, yaitu 576,2. Dan SB untuk errornya adalah 0,8944. Sementara nilai T-nya yaitu dengan rumus B minus beta per SB sama dengan minus 0,823. Lalu kita cari nilai pada tabel T dengan alfa sama dengan 0,05 dan V sama dengan 6, menghasilkan nilai 2,447, lalu digambar pada diagram. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika T lebih besar sama dengan 2,447, dan tidak tolak H0 jika T kurang dari 2,447. Ternyata 0,823 itu kurang dari 2,447 sehingga tidak tolak H0. Cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak ada pengaruh X terhadap Y. Lalu pertanyaan C, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Y sama dengan A plus BX, lalu kita masukkan nilainya, menghasilkan nilai 33,6212. Nah, begitulah soal-soal dan pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa.